Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para pemirsa semuanya. Selamat datang di channel kami yang merupakan channel pendidikan, juga channel hiburan karena ini merupakan channel keluarga. Begini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa sekarang sebenarnya sudah lama informasi ini, mungkin kalau Bapak Ibu belum mempunyai informasi ini, tidak ada jeleknya kami akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu hubungannya dengan akun pembelajaran dari Belajar ID. Ini akun pembelajaran dari Belajar ID ini dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kemendikbudristek, di mana akun pembelajarannya akun elektronik yang nama akun user ID yang nanti digunakan sebagai akun PTK, dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jadi kenapa kita harus mempunyai akun pembelajaran Belajar ID ini? Karena banyak sekali manfaatnya. Nah, mengapa memakai akun pembelajaran? Karena pertama, dari materi dan informasi dari Kemendikbud nanti akan dikirimkan ke alamat atau pos elektronik akun pembelajaran ini. Kemudian akun pembelajaran ini akan lebih menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Juga akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Yang keempat juga akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Jadi intinya di sini bahwa akun Belajar ID ini nanti sudah terintegrasi dengan Google Suite for Education. Jadi nanti yang Bapak Ibu mungkin sudah mengenal dengan Google Suite for Education, di mana nanti Belajar ID ini sudah terintegrasi di sana. Seperti yang disampaikan, kenapa menggunakan akun Belajar ID ini? Karena begini, yang pertama adalah penyimpanan datanya tanpa batas. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah mempunyai Gmail, akun Gmail, itu kan terbatas hanya maksimal 15 GB. Itu kalau Gmail. Baik itu digunakan untuk Gmail, digunakan untuk Google Drive, itu nanti maksimal hanya 15 GB. Tetapi di akun Belajar ID nanti, yang juga sudah terintegrasi ke Google, itu nanti tanpa batas. Jadi berapapun kapasitasnya Bapak Ibu menyimpannya di Belajar ID itu tanpa batas. Menyimpannya juga tetap di Gmail atau Google Drive, tapi sudah dari akun Belajar ID tadi tanpa batas. Berapapun jumlahnya, berapapun ribu gigabyte tersimpan di sana. Itu bisa foto, bisa file, apapun boleh di sana. Kemudian juga ada fitur-fitur canggih dari Belajar ID itu. Itu nanti mencakup Google Chat, Classroom ini juga masuk di situ. Belajar ID bisa connect ke Classroom, kemudian juga Google Meet, dan drive-nya lebih banyak. Yang ketiga, semua data akan aman, teratur, dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan Anda. Jadi dijamin privasi Bapak Ibu juga aman lewat Belajar ID ini. Jadi intinya nanti gambarannya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu teman-teman punya akun Belajar ID ini nanti, Bapak itu bisa langsung mengintegrasikan atau menggunakan mirip dan bahkan plug sama persis dengan Gmail atau Gmail. Jadi bisa menggunakan Google Drive yang situ tanpa batas tadi. Bahkan juga untuk fitur yang ada di Google Suite for Education. Jadi Google Suite for Education yang aplikasinya banyak sekali, ada Google Drive, ada Classroom, ada YouTube, ada yang terintegrasi dengan lainnya, itu nanti semuanya bisa digunakan di situ. Nah, ini perbedaan gambarannya antara akun Belajar dengan akun Gmail pribadi. Kalau penyimpanannya tanpa batas, kalau Gmail pribadi kan terbatas hanya 15 GB, tapi Belajar ID ini tanpa batas. Kemudian ada fitur merekamnya. Jadi dari Bapak Ibu mulai ada fitur merekamnya kalau menggunakan yang Belajar ID ini. Kalau yang Google Meet biasa tidak ada. Kemudian juga mengimport nilai dari Google Form, mode terkunci dari Chromebooks, yang chat originalnya juga ada di Classroom-nya itu. Ini perbedaan apabila Bapak Ibu untuk menggunakan Belajar ID itu. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan
akun belajar ID itu untuk di sekolah SD, SMP, SMA, SMK itu nanti akun belajar ID ini dapat di-download di akun Dapodik lewat user ID-nya Dapodik Operator. Jadi yang mengambilkan data atau mendownload akunnya, nah nanti ada 3 akun PTK, kemudian akun peserta didik, dan akun administrasi, bagian administrasi yang bisa diakses dengan belajar ID tadi karena memang terintegrasi. Jadi terintegrasi dengan G Suite atau Google Suite for Education. Jadi ini yang bisa dipakai. Kemudian ada Quizzes, sekolah mau bicara sekolah, Kelaspedia, Jateng Pintar, dan semuanya. Ini Kuiper, Pesona Edu. Ini bisa diakses dengan menggunakan belajar ID tadi, Mas Yana. Ini atas dasar kemudian mengingat. Jadi biar mengingatnya diberikan belajar ID gitu. Setelah teman-teman mendapatkan akun dari operator atau sudah didistribusikan akun belajar ID tadi, nanti wujud wujudnya adalah filenya CSV. Jadi CSV itu basicnya koma. Jadi kalau Excel biasanya kan pemisahnya kan kolom seperti ini. Kalau CSV itu pemisahnya koma. Jadi seperti ini. Jadi satu baris gitu. Nanti satu sekolah itu akan suruhnya di sini penuh begitu. Jadi kalau ada PTK-nya 50 gitu ya, nanti urutannya jadi 50 PTK, 50 user ID itu. Contohnya seperti ini. Ini hanya saya ambil milik saya satu saja begitu. Milik saya gini, nanti ada user ID-nya nanti yang ini, user ID-nya itu yang ini. Ya, ini yang sebatas ini. Nah, ini user ID-nya. Untuk user ID-nya nama, kemudian @guru.smp.belajar_id, dan ini passwordnya. Ini passwordnya gitu. Nah, kalau sudah mendapatkan ID tadi, belajar ID, tinggal Bapak Ibu buka di browser, di Chrome misalnya, kita tuliskan saja Google gitu ya, Google itu aja. Nah, itu kalau di sini sudah login, ini kan sudah login, sudah ada namanya berarti login. Nah, sebenarnya bisa langsung ini diklik itu, kemudian langsung tambahkan akun lainnya. Tapi daripada Bapak Ibu repot ya, nanti Bapak Ibu repot. Kalau sudah familiar sih tidak apa-apa, tapi kalau pemula nanti repot, ini keluar saja dulu. Keluar saja dulu. Nah, kalau sudah kan, kalau belum login kan judulnya sini ada login begini. Nah, ini sekarang kita login. Ini kita login. Karena ini sudah pernah kita gunakan banyak, emailnya banyak, kita gunakan akun yang lain. Ini untuk aktivasi malu ya. Tadi saya katakan ini untuk aktivasi. Jadi kalau sudah mendapatkan akun dari operator Dapodik, silakan untuk diaktifasi. Aktivasinya seperti apa ya? Ini pada bagian pertama tutorial untuk menggunakan belajar ID ini, pada bagian pertama ini kita hanya berhenti diaktifasi dulu. Nanti kita lanjutkan pada kegiatan yang lain untuk manajemen penggunaan belajar ID tadi. Jadi ini khusus hanya berhenti diaktifasi dulu. Nah, ini misalnya akunnya kita masukkan di sini tadi, akun yang didapat dari operator ya, masukkan di sini. Kemudian klik berikut. Kemudian sandinya juga masukkan. Sandinya tadi sandi yang didapat dari operator Dapodik tadi. Ini dimasukkan, kemudian klik yang berikut lagi. Seperti biasa masuk di email biasa. Nah, sekarang sudah belajar login. Ini sudah belajar login. Login ini bukan Google biasa, tapi ini menggunakan misalnya Bapak Ibu dan menggunakan akun yang dikirimkan dari Dapodik tadi. Jadi Anissa Berwati 76 @guru.smp.belajar_id. Ini akun yang didapat dari operator Dapodik tadi atau dari sekolah. Jadi sudah bukan @gmail lagi, menggunakan belajar ID. Ini sudah terintegrasi. Dan kalau kita gunakan ini aplikasi yang sama seperti email biasa itu. Jadi ini kita gunakan. Semua akun ini bisa digunakan.
Nah, semua yang aplikasi di sini itu Gmail, Classroom, Calendar, Meet, Form ini bisa digunakan semua menggunakan akun belajar ID tadi. Jadi lebih lengkap ini karena Google tadi saya katakan ini Google Suite for Education. Jadi sudah lengkap di sini. Nah, gitu. Kita coba aja misalnya masuk di Gmail. Nah, ini email pertama karena belum ada kegiatan. Ini baru email mungkin dari Google Team ini. Di sini muncul belajar ID-nya tadi. Ini nama. Nah, tutorial ini yang pertama Bapak Ibu untuk penggunaan belajar ID hanya sampai di part pertama, bagian pertama ini hanya untuk aktivasi dulu. Jadi mohon untuk digunakan sebaik-baiknya mumpung masih ada kesempatan 15 hari untuk menggunakan atau aktivasi di belajar ID. Jadi nanti sayang sekali kalau akun sebagus ini ada kesempatan baik untuk menyimpan data atau media storage yang tanpa batas tidak kita gunakan padahal gratis di fasilitasi dari Kementerian Pendidikan. Jadi mohon nanti untuk segera digunakan akun belajar ID ini. Nah, ini kalau mau digunakan bisa ini semuanya ya. Bisa digunakan ini Classroom ya, masuk di Classroom dan seterusnya. Gmail ya kembali ke Gmail, seperti kita drive ya nanti masuknya di drive gitu. Nah, pada kesempatan ini hanya berhenti di aktivasi dulu. Nanti video berikutnya kita gunakan untuk penggunaan belajar ID ini khususnya untuk manajemen di Google Drive-nya. Ini tampilan di Google Drive sama. Pokoknya Bapak Ibu kalau sudah familiar menggunakan Google, baik itu Drive, baik itu Gmail, belajar itu sama persis sama saja, hanya tadi kapasitasnya yang lebih besar. Jadi saran kami kepada Bapak Ibu, terutama yang mengampu sebagai kepala sekolah SD, SMP, SMK, mohon segera diperintahkan kepada operator untuk mendistribusikan akun belajar ID ini dan segera diaktifasi. Karena maksimal 30 Juni harus sudah diaktifasi. Saya kira itu Bapak Ibu, kita berbagi pada kesempatan pagi hari ini, segera minta akun kepada sekolah atau operator Dapodik untuk mendownloadkan akun belajar ID. Semoga bagian pertama video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya dan juga peserta didik yang bisa menggunakan akses tanpa batas atau media storage yang tanpa batas lewat belajar ID ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.